عروسة النور تاج البدر يبرزها نجما يشع بها نوارها. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kali ini Indah akan membahas tentang amalan harian, yaitu membaca Al-Quran dengan hati. Nah, ini salah satu bentuk riyadhah juga ya. Jadi teman-teman bisa menggunakan riyadhah untuk sukses, meraih sukses jalur langit ini adalah dengan cara membaca Al-Quran dengan hati. Bagaimana sih atau apa maksudnya membaca Al-Quran dengan hati? Nah, biasanya ada di antara kita semuanya membaca Al-Quran, ya udah cukup membaca Al-Quran saja gitu kan. Kalau misalkan membaca surah Waqiah, ya sudah membaca surah Waqiah saja tanpa dibarengi dengan memahami artinya, tanpa dibarengi dengan bagaimana ayat per ayatnya, bagaimana maksud dan dari firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah difirmankan tadi gitu kan, berkaitan dengan surah Waqiah ini. Nah, tidak semuanya di antara kita itu mampu membaca dan menelaah, ditambah lagi dengan hati gitu kan. Ada yang hanya sekedar membaca saja. Nah, di sini Indah sudah mencoba mempraktekkan gitu kan. Salah satunya bahkan itu yang paling sangat berkesan sekali ketika Indah membaca surah Al-Baqarah gitu kan. Teman-teman mungkin di sini ada yang sudah pernah membaca ya surah Al-Baqarah. Nanti kita cek di ayat keberapanya, aku tulis di deskripsi video. Nah, teman-teman bisa membaca surah sama-sama ya di sini. Aku coba cek di sini surah itu yang berkaitan dengan, atau teman-teman misalkan nanti kalau seandainya mau, caranya adalah kalau boleh random buka mushaf, kemudian dibuka, kemudian cari satu ayat yang teman-teman tutup mata, kemudian tunjuk satu ayat dan teman-teman baca, kemudian telaah dan diusahakan bacanya dengan hati seperti itu misalnya. Nah, tapi di sini aku mau share ke teman-teman bahwa ada salah satu ayat yang ini favorit banget untuk aku pribadi, di ayat ke 155 surah Al-Baqarah. Teman-teman nanti bisa cek di surah Al-Baqarah ayat 155 ini teman-teman. Salah satunya ini menjadi prinsip hidup aku dan sama suamiku gitu kan, yang berkaitan dengan ujian hidup. Jadi gini, bacaannya di sini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Ya, sadaqallahul azim. Nah, walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Kurang lebih artinya seperti ini. Jadi, dan kami pasti akan mengujimu dengan sedikit ketakutan. Jadi walanabluwannakum bisyai'in. Nah, di sana kan domirnya berarti kami, itu Allah Subhanahu wa taala. Walanabluwannakum bisyai'in. Dan kami ya menguji, pasti akan mengujimu bisyai'in dengan sesuatu sedikit ya. Sedikit berarti kan nggak banyak kan, berarti Allah menjanjikan itu akan diuji, kita akan diuji tapi dengan sesuatu yang sedikit gitu kan. Dari apa? Nah, minal khaufi, dari ketakutan, wal ju'i, dari kelaparan, wa naqsim minal amwali, dan dari kekurangan harta, kemudian wal anfusi, dan jiwa, kemudian was samarat, buah-buahan, wa basyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Nah, ini aku pernah bahkan sering gitu menelaah arti ini, itu maksudnya gimana sih gitu. Ketika teman-teman membaca ayat ini, mungkin ya udahlah biasa aja, orang semuanya dapat ujian gitu kan. Tapi pas ketika teman-teman itu mampu membaca dengan hati, teman-teman bisa menemukan bahwa oh ya Allah, betapa ketika Allah itu menguji itu bukan karena Allah memberikan kita siksaan, bukan gitu. Ketika Allah menguji kita dengan hal-hal yang tadi disebutkan di dalam ayat ini, itu tuh Allah pasti memberikan hikmah dalam kehidupan kita. Dan itu pasti ada sesuatu yang mau Allah naikkan dalam diri kita, entah itu keimanan atau ilmu atau kesabaran atau bahkan kedekatan emosional dengan orang-orang di sekitar kita gitu kan, atau bahkan lebih mendekatkan diri kita dengan Allah. Jadi janji Allah adalah ketika Allah itu menguji, Allah itu mengujinya dengan bisyai'in, dengan sedikit
ya sedikit sesuatu. Jadi minal khaufi dengan ketakutan. Minal khaufi takut, misalkan takut di sini takut kalau dari pasangan gitu, takut suami kita hari ini tidak punya kerja gitu kan, atau misalkan takut anak kita tidak bisa bayar SPP gitu kan, atau takut dengan hal-hal yang mungkin namanya manusia tuh pasti ada takutnya seperti itu kan. Kemudian minal khaufi wal ju'i, kelaparan. Jadi ada banyak di antara kita mungkin nggak semuanya diuji dengan kelaparan gitu, tapi ada mungkin di antara kita juga ketika suaminya itu mendapatkan porsi gaji itu misalkan tidak sesuai dengan apa yang dikerjakan gitu kan. Kadang kita ngerasa kayak ya gajinya kurang dong gitu, pengeluaran kita sekian, pemasukan suami sekian gitu kan, itu nggak ketutup. Tapi ternyata itu justru Allah mau memberikan informasi kepada kita bahwa betapa kasih sayang Allah tuh luas gitu kan. Gaji itu tidak sama dengan rezeki. Bisa jadi gaji hari ini kita dapat 3 juta, tapi Allah memberikan rezeki 10 kali lipat dari gaji suami kita di hari ini. Seperti itu kan. Itu sudah terbukti sih, Masya Allah. Pokoknya aku udah ngerasain banget ini. Jadi ketika kita baca ayat Al-Quran ini, kita telaah, kemudian kita baca dengan hati, Masya Allah, itu betul-betul kita nemu betapa kuasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Allah nguji kita, itu Allah memberikan kasih sayangnya kepada kita. Kemudian wanaqsim minal amwal, dan kekurangan harta. Jadi mungkin diantara kita merasa bahwa ada orang lain yang memiliki omset miliaran, ada orang lain yang memiliki bisnisnya itu lebih tinggi dari kita gitu kan. Ada yang mungkin punya kendaraan, rumahnya yang luar biasa pokoknya. Nah, kita juga diuji dengan sedikit saja gitu. Sedikit saja kok Allah ngambil dari apa yang sudah Allah nikmatkan kepada kita. Nah, untuk apa ya? Untuk melihat sejauh mana kita tuh sabar, sejauh mana kita tuh mampu bersyukur terhadap nikmat Allah yang lain yang sudah Allah berikan kepada kita. Kemudian wal anfusi, dan jiwa. Ya Allah nguji banget ya tentang jiwa, perihal jiwa ini gitu kan. Kita tuh takut kehilangan anak kita takut kehilangan suami kita juga takut jiwa-jiwa kita ini tidak diurus oleh siapa gitu kan. Kemudian yang tadinya sering ngasih ke kita, misalkan tiba-tiba tidak ada. Misalkan jiwa kita takut ketika kita itu sedang melewati sebuah proses ujian, kita takut tidak ada yang menemani kita, padahal sudah jelas Allah selalu ada bersama kita. Nah, bahkan dengan hadirnya ujian itu, ya Allah memberikan informasi kepada kita bahwa kamu tuh nggak sendirian gitu, kamu tuh bersamaku gitu. Asalkan apa? Nanti di akhir kita bahas ya. Wasamarot, dan buah-buahan. Nah, kenapa di sini buah-buahan? Karena terkadang ya orang-orang itu ya buah-buahan tuh manis gitu kan, manis. Kalau dulu mungkin di gurun gitu kan, nggak semuanya tuh ada buah-buahan ini gitu kan, nggak semuanya melimpah. Ya kalau kita melihat di Indonesia banyak banget ya buah-buahan dari berbagai macam rupa tuh ada gitu buah-buahannya. Nah, ini diuji aja sedikit tentang buah-buahan ini ya, entah itu ujiannya terlalu banyak buah-buahan atau terlalu kekurangan buah-buahan atau nggak ada sama sekali buah-buahan kayak gitu ya. Kemudian di sini dikatakan bahwa wabasyiris sabirin, dan beritakanlah atau sampaikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar. Nah, jadi setelah diuji seperti tadi ya, ketakutan, khaufi wal ju'i wa naqsim minal amwal wal anfusi was samarat gitu kan. Allah mengatakan di sini wabasyiris sabirin, dan sampaikanlah kabar berita gembira untuk orang-orang yang sabar. Pernah gak sih teman-teman ketika teman-teman udah diuji, terus kita tuh mikirnya macem-macem, tapi ternyata tuh gak sesuai dengan sama pikiran kita tadi. Contoh, kita berpikir bahwa si itu jelek sama kita, tapi ternyata itu tuh kok baik ya, kok dia malah sedekah ke kita gitu. Jadi akhirnya ya Allah, betapa dibuat terharu gitu sama Allah. Nah, jadi salah satu kuncinya adalah ternyata ketika Allah uji kita, jangan pernah kita suuzon sama Allah, dan jangan pernah kita juga suuzon kepada makhluk Allah gitu. Karena kita tidak tahu bagaimana hati mereka, bagaimana
proses berbolak-baliknya hati mereka ketika mungkin mereka tuh benci sama kita, Allah menurunkan cahaya hidayah kepada hati mereka untuk agar hati mereka terbalik dan menjadi sayang kepada kita, yang akhirnya yang tadinya mereka benci sama kita, mereka malah memberikan sesuatu yang berharga untuk kita, baik itu dari sedekah ataupun mereka ngasih hadiah atau ngasih hibah atau wakaf dan sebagainya. Kita kan untuk kita, ya pokoknya sekali lagi kita betul-betul harus menyikapi segala sesuatu ujian ini dengan penuh gembira, karena Allah mengatakan di sini wabasyiris sabirin. Sampaikanlah kabar gembira untuk orang-orang yang sabar ketika mereka sudah mampu menghadapi ujian ini. Yakin deh, dan aku selalu dapat informasi, dapat nasihat dari mamaku. Jadi kalau hari ini kamu nggak dapat uang atau nggak punya uang, berarti nanti kamu bakal punya uang. Kalau ini kamu punya uang, maka kamu harus segera alirkan, karena itu bisa jadi dari uang yang kamu pegang, yang kamu miliki, bisa jadi uang tersebut itu ada hak orang lain di sana, seperti itu. Oke, thank you for watching my video. Insyaallah the next video Indah akan ngebahas tentang keajaiban sholat duha. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. يبرزها نجما يشع بأنوار ونوار مبارك